ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas berkahnya kita semua bisa ngumpul di sini insyaallah dalam keadaan sehat. Amin. Juga keluarga kita. Kedua, kita panjatkan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya, hari ini alhamdulillah kita lanjutkan halaqah kita Mas Agus insyaallah Ustadz Al-Mukarram Agus Sofyan dari West Fairleigh, Kentucky insyaallah akan mengisi materi bahasa Inggris ya Mas? Campur Tentang hari kiamat dan kematian ya, sequence urutannya. Ya udah, kita ini langsung saja. Silakan Mas Agus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk kembali mengaji bersama-sama di acara pengajian Lentera Pagi kita ini. Dan juga salawat dan salam pada Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, semua pengikutnya, dan juga kita doakan ya bagi rekan-rekan kita yang sakit ataupun yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakitnya, menyehatkan kembali, dan juga memberikan kemudahan dalam jalan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu lalu ya Mas Agus Hermansyah memberikan materi masalah ya kematian ya, bahwa kematian itu pasti, dan bagi yang mengingat kematian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya. Kemudian juga dijelaskan di sana ya masalah kematian tersebut ya, dan ini adalah salah satu, kalau kita bisa katakan, keuntungan dari agama Islam, bahwa segala sesuatu itu dijelaskan secara jelas dan rinci ya, termasuk masalah kematian itu, walaupun waktunya kita tidak tahu, tetapi diberikan secara jelas ya apa itu kematian, kemudian bahwa setiap makhluk itu pasti akan mati ya. Kemudian saat ini insya Allah kita akan membicarakan atau berdiskusi ya mengenai apa sih yang terjadi setelah kematian tersebut. Nah, ini sekali lagi adalah keuntungan Islam ya, agama Islam itu membeberkan secara rinci apa yang terjadi ya, terutama ya masalah yang terjadi di hari akhir nanti. Ya, salah satu rukun iman adalah kita percaya akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, tidak hanya percaya ya, dalam Islam itu tidak hanya kita disuruh percaya akan adanya hari akhir, tapi juga dijelaskan apa yang terjadi di hari akhir tersebut. Jadi kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah agar kita siap, agar kita membawa bekal yang cukup dalam menghadapi hari akhir tersebut ya. Dan selama kehidupan kita berbuat baik, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya,
dan juga mengumpulkan pahala yang terus kita bawa setelah kematian, dan insya Allah di hari akhir nanti perjalanan kita akan menjadi lebih mudah ya, walaupun semua orang nanti akan merasakan kesulitan, tapi bagi yang membawa amal-amal yang baik, perjalanan itu akan lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Jadi kita tahu dari beberapa hadis bahwa setelah kematian itu ya ada alam yang namanya alam barzah. Ya, kalau kita bilang alam kubur. Jadi alam barzah itu artinya adalah alam yang ada penyekatnya. Alam barzah ini adalah pemisah antara alam dunia dan alam akhirah. Alam akhirah. Gitu. Jadi orang yang meninggal itu sebelum datangnya hari akhir, maka mereka akan tinggal di tempat yang namanya alam kubur ataupun alam barzah. Kalau kita bilang alam kubur, kadang-kadang ada orang yang bertanya-tanya bagaimana orang yang meninggalnya tidak dikubur gitu kan ya, yang meninggalnya misalnya di tengah laut atau di mana itu kan, itu bagaimana? Itu tetap saja namanya tetap alam kubur ataupun alam barzah, yaitu suatu tempat yang menjadi pemisah ya antara dunia dan akhirat. Dan Rasulullah SAW dari beberapa hadis juga mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini akan menentukan kehidupan kita di alam barzah itu sendiri, di alam kubur itu sendiri. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda bahwa akan ada yang namanya azab kubur itu ya, dan juga nikmat kubur. Jadi orang yang selama hidupnya itu berbuat baik, maka di alam kuburnya akan diberikan yang namanya nikmat kubur. Kemudian barang siapa yang suka melakukan perbuatan yang mungkar, yang jelek, maka mereka akan mendapatkan namanya siksa kubur. Nah, kemudian juga ada mungkin yang bertanya-tanya, jadi orang yang sudah meninggal itu di alam kubur mendapat siksa kubur atau nikmat kubur itu kan ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah meninggal sebelumnya, yang ribuan tahun meninggal, apakah mereka sama akan mendapatkan siksa kubur dan atau nikmat kubur? Itu akan sama seperti itu. Nah mungkin juga ada pertanyaan, kalau begitu tidak adil gitu ya. Orang yang sudah meninggal duluan ya, misalnya ribuan tahun yang lalu, kalau dia mendapatkan siksa kubur, berarti dia akan mendapat siksa kubur yang sangat lama ya, sampai datangnya hari akhir nanti itu ya. Nah, akan lebih enak dong misalnya orang yang misalnya mendapat siksa kubur kemudian meninggal, besoknya sudah hari akhir misalnya. Itu mungkin kadang-kadang di pikiran manusia itu akan terpikir seperti itu. Dan bagaimana dengan orang yang menikah nikmat kubur gitu kan ya, yang mendapatkan nikmat kubur dan udah meninggal ribuan tahun, itu pasti ini dong lebih enak dong, karena dia mendapatkan nikmat kubur yang lama sekali ribuan tahun. Kemudian orang yang tahu-tahu meninggal, besoknya hari akhir misalnya, berarti cuma sehari dia mendapatkan nikmat kubur. Itu tidak adil. Nah itu kadang-kadang kita atau manusia mempunyai pikiran seperti itu. Nah ini yang kemarin kita berbicara mengenai hukum relativitas itu ya, masalah relatif ya, masalah relatif itu tidak hanya waktu tapi juga masalah perasaan, itu relatif. Dan ternyata ya Rasulullah SAW dalam sabda mengatakan bahwa orang yang mendapatkan siksa kubur itu nanti diperlihatkan juga ya, diperlihatkan bagaimana neraka, bagaimana tempat dia di neraka nanti itu ya. Jadi diberikan semacam tayangan, ini akan yang terjadi di neraka. Nah sehingga apa yang terjadi, justru malah ya orang yang mendapatkan siksa kubur itu justru malah berdoa ya, mereka berkeinginan agar siksa di kubur itu berlanjut terus, agar tidak ada hari akhir. Karena mereka tahu bahwa kalau nanti sampai hari akhir, mereka justru akan ditempatkan di neraka yang siksanya jauh lebih besar dari siksa kubur. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa selama beribu-ribu tahun disiksa, berarti lama sekali dia disiksa kubur gitu kan, nggak adil. Yang baru cuma beberapa hari disiksa kubur. Ternyata justru kebalikannya,
ya yang disiksa kubur itu malah berharap tidak ada hari akhir karena dia tidak mau disiksa di neraka yang diperlihatkan ke dia. Demikian juga dengan nikmat kubur. Ya, yang mendapatkan nikmat kubur itu juga diperlihatkan tempat dia di surga nanti seperti apa. Dan dia akan berdoa agar hari akhir itu dapat dengan segera, datang dengan segera. Jadi lebih pendek dia di dalam kubur tersebut karena ingin merasakan nikmatnya surga, ya. Jadi ini juga sebagai pengetahuan bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada. Dan tetapi isinya belum ada, ya. Isinya itu baru nanti kalau sudah ada hari akhir. Baru nanti siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka itu ditentukan setelah adanya hari akhir tersebut, setelah kita melewati hari yang namanya hari akhirat. Nah, ini semacam pendahuluan, ya, bahwa ya surga neraka telah diciptakan dan penghuninya itu nanti dimasukkan ke dalam surga atau neraka setelah melewati hari akhirat ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan berdiskusi ataupun mempelajari apa saja sih apa sih hari akhirat tersebut gitu ya. Kemudian apakah di hari akhirat itu kita begitu masuk hari akhirat, begitu kiamat langsung masuk surga, atau yang masuk neraka langsung neraka? Ternyata tidak juga. Ternyata ada sekuen, ya, step-step ataupun langkah-langkah, ya, ataupun waktu-waktu yang harus dilewati selama hari akhirat tersebut. Ya, jadi hari akhirat itu bukan hanya satu hari, tetapi berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Nah, ini semacam gambaran, ya, sequence kita, ya, mulai dari setelah dilahirkan. Jadi sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ruh, ya. Ruh itu sudah diciptakan sebanyak manusia yang akan diciptakan di dunia ini. Kemudian ruh itu nanti akan ditiupkan, ya, ke dalam fisik manusia tersebut ketika dia berada di kandungan ibunya, ya, selama 120 hari. Jadi 40 40 40, ya. Jadi selama ketika janin itu berusia 120 hari, ya, itu dari hadisnya akan ditiupkan ruhnya. Nah, kemudian hiduplah dia di dalam alam uterus itu, ya, di alam kandungan, ya, yang diliputi di 3 kegelapan di sana. Kemudian setelah itu lahir, ya, manusia tersebut ke dunia. Hiduplah dia yang disebut dengan alam dunia. Jadi kita sebenarnya hidup itu melewati beberapa alam, ya, alam ruh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia. Nah, kita sekarang sini sedang ada di alam dunia, gitu ya. Begitu kita meninggal, ya, maka kita masuk yang namanya alam barzakh ataupun alam kubur. Dan seperti yang tadi saya telah kemukakan, ya, di alam kubur ini akan ada yang namanya nikmat kubur dan juga azab kubur atau siksa kubur. Nah, setelah itu, setelah alam kubur ini, ya, terjadi apa yang namanya hari kiamat, ya, hari akhir, hari doomsday, gitu ya, hari kiamat. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, ya, untuk meniup trompet, maka terjadilah apa yang disebut dengan kiamat. Ya, setelah kiamat inilah baru kita masuk yang namanya alam akhirah. Jadi pada hari kiamat ini semua yang di alam kubur, semua yang di alam dunia akan meninggal, akan mati, tiupan pertama. Kemudian tiupan kedua, ya, semua yang telah meninggal termasuk yang baru meninggal ketika tiupan pertama itu akan dibangunkan semuanya pada tiupan trompet yang kedua. Nah, setelah itu barulah kita masuk yang namanya di alam akhirat tersebut. Nah, alam akhirat itu, ya, dimulai, ya, setelah tiupan trompet yang kedua dengan
hari kebangkitan. Jadi dibangkitkan ya semuanya yang meninggal ya, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sebagai gambaran aja ya, kalau kita membaca beberapa hadis itu ya, pada saat tiupan sangkakala yang pertama ini, maaf, kayaknya ada ini feedback. Pada saat tiupan sangkakala pertama ini ya, kuluman alaiha fan, nanti semua itu mati ya, termasuk malaikat ya, termasuk malaikat semuanya mati. Dan ada hadis juga yang menyatakan bahwa malaikat yang mati itu nanti ada 4 yang terakhir matinya ya, termasuk yang peniup sangkakala ini ya, malaikat Israfil, kemudian Mikail, malaikat Jibril, dan malaikat pencabut nyawa, itu termasuk 4 yang terakhir yang mati. Tapi nanti semuanya tetap akan mati. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tetap hidup ya. Itu akan mati semua, lengang semua itu ya. Kemudian tiupan sangkakala kedua, maka semuanya akan dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan ini ya, dari beberapa hadis mengatakan kondisi kita itu tergantung bagaimana kematian kita. Ada yang kebingungan, ada yang macam-macam lah pokoknya ya kondisinya. Kemudian setelah itu ya, setelah alam kebangkitan, maka manusia ini semua digiring ke satu tempat ya, satu lapangan ya, yang namanya padang mahsyar ya. Mahsyar artinya tempat berkumpul ya. Lo yang niup siapa yang kedua itu? Iya, kan dihidupkan dulu malaikat Israfilnya. Jadi ada yang dihidupkan dulu, Mas Chris. Itu di hadisnya jelas sekali itu. Jadi nanti siapa yang terakhir mati kemudian dihidupkan lagi, ditiup, kemudian semuanya akan bangkit. Itu ya. Jadi bahkan di hadis yang Rasulullah itu mengatakan bahwa yang terakhir meninggal, yang mati itu adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia itu mencabut nyawanya sendiri. Jadi itu yang terakhir mati ya. Kemudian maka malaikat Israfil akan dihidupkan untuk meniup sangkakala yang kedua ya. Nanti semuanya akan bangkit. Setelah semuanya bangkit, maka akan digiring ke tempat yang namanya padang mahsyar ya, padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini akan lama sekali ya, manusia itu menunggu sampai nanti ada yang artinya manusia-manusia itu akan datang ke Nabi Adam, akan minta Nabi Adam untuk memohon kepada Allah agar padang mahsyar ini disegerakan itu ya. Udah lama benar menunggu gitu, bertahun-tahun bahkan berjuta-juta tahun mungkin, karena nanti satu hari di padang mahsyar ini sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Kita bisa bayangkan. Jadi alam dunia kita hidup ini sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu, sangat sementara dibandingkan nanti sekuen yang ada di alam akhirat nanti. Nanti kita lihat ya peristiwa apa yang terjadi selama di padang mahsyar dan seterusnya. Ini sekarang ini saya hanya beri. Iya, satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 hari di dunia. Oh, 50.000 hari. Iya. Kita bisa bayangkan gitu, kita 80 tahun aja udah. Jadi semacam itulah perbandingannya, 1:50.000 bedanya. Kemudian setelah dari padang mahsyar ini ya, ada yang namanya syafaat ya, waktu ya, yang syafaat ya. Kemudian setelah itu masuk yang namanya hisab ya. Nah, di hisab ini yang kita sebut sebagai judgment. Ini judgment day-nya di sini nih, selama di hisab, perhitungan ya. Kemudian penyerahan amal ya, nanti kita akan diberikan buku kita. Nah, ini bisa dilihat yang amalnya baik, yang amalnya buruk ya, yang diberikan dari tangan kanan, tangan kiri ya. Kemudian setelah itu ditimbang amal ini ya. Nah, namanya mizan.
waktu penimbangan. Dari sana kemudian bagi yang ini diberikan kemudahan akan dibawa ke telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari sana nanti baru masuk yang namanya Syirat, ya. Kalau di Indonesia itu biasanya Syirat atau Syiratul Mustaqim. Ini diceritakan bagaimana seperti rambut yang dibelah 7 gitu ya, saking tipisnya dan saking tajamnya, ya. Itu sebenarnya hanya semacam memberikan warning kepada kita bahwa selama di Syirat ini memang termasuk sesuatu yang sangat sulit dilalui, ya, jembatan yang sangat sulit dilalui. Nah, baru setelah dari Syirat inilah, ya, manusia masuk ke neraka ataupun yang ke dalam surga. Jadi ini sekuennya. Jadi sekali lagi yang seperti saya katakan bahwa dalam Islam itu informasi itu diberikan sangat jelas, ya. Bahkan di waktu di alam kubur, yaitu pertanyaan itu juga sudah diberikan kuncinya, ya, apa aja pertanyaannya. Maka pernah ya di Indonesia kalau nggak salah ada buku semacam buku kunci, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur, ya. Jadi kalau kita beli buku itu mungkin bisa hafal gitu. Tapi kenyataannya sesungguhnya, ya, barang siapa yang berbuat amal baik maka akan mudah, ya, menjawab pertanyaan tersebut. Tapi bagi yang ingkar, walaupun dia sudah menghafal, ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut berserta jawabannya, maka tetap akan mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini yang pertama, ya, level yang pertama yaitu hari kebangkitan. Jadi setelah tiupan sangkakala yang pertama, jadi Rasulullah SAW semuanya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa tiupan itu terjadi di hari Jumat. Nah, Jumatnya kapan itu yang tidak tahu, tapi harinya Rasulullah SAW memberikan clue kepada kita, itu terjadi di hari Jumat, ya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, ya, maka semuanya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam surat Al-Zumar, ya, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Ketika trompet itu ditiup, ya, maka siapa saja yang ada di langit dan di bumi itu akan mati, ya, kecuali beberapa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, jadi setelah semuanya mati itu ada beberapa yang masih Allah Subhanahu wa taala hidupkan, yaitu 4 malaikat tersebut, ya, Jibril, Mikail, kemudian Israfil dan juga Israel, ya, kalau ininya dalam nama-nama malaikat dalam bahasa Indonesia itu. Kemudian akan ditiup lagi trompet yang kedua, maka mereka akan dibangkitkan, akan hidup kembali, ya. Nah, the length ataupun the waktu, ya, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, Rasulullah mengatakan itu 40. Nah, 40 ini tidak disebutkan apakah 40 hari, 40 tahun, dan seterusnya. Tapi ada angka 40 di sini. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara tiupan yang pertama dan yang kedua itu akan berjarak selama 40. Ya. Maka ditanya itu, ya, para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah 40 hari, maka Abu Hurairah itu tidak menjawab karena dia juga tidak tahu, ya, apakah
40 years, dan seterusnya. Jadi ada angka 40 antara jarak tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Artinya selama jarak 40 tersebut, semua yang ada di alam ini itu akan lengang, akan kosong, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian semuanya akan menjadi chaos, ya. Ini yang kita sebut sebagai peristiwa hari kiamat, ya. Bagaimana semua, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya, dalam surat Al-Qiyamah itu, bahwa nanti matahari, bulan, bintang semuanya akan bertubrukan, ya. Semuanya akan hancur lebur, ya. Dan kalau kita berbicara juga masalah hari kiamat, itu dari beberapa hadis Rasulullah SAW diceritakan nanti akan ada tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang sedang, dan tanda-tanda yang besar. Nah, tanda-tanda yang besar itu ya dikumpulkan oleh beberapa scholar, dan dari hadis Rasulullah SAW itu dikatakan ada 10 tanda-tanda tanda besar hari kiamat. Nanti dimulai dengan peristiwa Dajjal, ya, mulai dari Dajjal, nanti kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya sampai ditiupkannya sangkakala yang pertama ini. Itu mungkin nanti akan kalau ingin dibahas, ada bahasan lain masalah tanda-tanda hari kiamat, ya. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, maka setiap manusia yang mati, ya, bagaimanapun matinya, apakah matinya itu mereka terpencar-pencar tubuhnya, ya, misalnya yang dimutilasi dan sebagainya, itu nanti semua akan dihidupkan kembali secara utuh, ya, secara utuh. Dan Rasulullah SAW, ya, juga bersabda bahwa ketika dihidupkan itu akan sesuai bagaimana ketika mereka itu meninggal, ya. Orang yang, ini salah satu hadis, ya, juga sebagai peringatan buat kita, bahwa orang yang suka makan kalau kita sebut interest, kalau zaman dulu rentenir gitu lah, ya, itu maka ketika akan dibangkitkan itu seperti orang mabuk gitu, ya. Ini salah satu hadis yang mengatakan bagaimana kondisi manusia dibangkitkan itu berbeda-beda, tergantung amal perbuatan mereka, tergantung apa yang mereka lakukan di dunia ini, ya. Nah, setelah kebangkitan itu, ya, maka manusia akan digiring ke alam atau tempat yang namanya mahsyar, padang mahsyar, ya. Jadi semua manusia, mulai dari manusia yang pertama yaitu Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu akan berkumpul, ya, di padang mahsyar tersebut. Nah, ini yang tadi saya sebut, jadi satu tahun sama dengan 50.000 tahun, ya, satu hari sama dengan 50.000 hari. Jadi ini perbandingannya, ya, antara padang mahsyar dengan dunia, 1:50.000. Jadi sebenarnya kehidupan kita dunia ini nggak seberapa dibandingkan dengan nanti kehidupan di akhirat, ya. Jadi semacam ada sekuen lah, ya. Jadi misalnya kehidupan di alam alam kandungan itu mungkin lebih cepat gitu, ya, mungkin 9 bulan, 10 bulan. Kemudian alam dunia agak lama sedikit gitu, ya, sekitar 80, 70, 60 tahun gitu, ya. Nah, nanti di alam akhirat itu akan lebih lama lagi, ya, ribuan tahun. Nah, nanti yang terakhir adalah alam surga ataupun neraka. Nah, itu yang selama-lamanya.
Jadi selama-lamanya di alam dunia, di alam surga ataupun neraka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sekuen tersebut ya, perbedaan waktu tersebut dari yang mulai paling cepat sampai nanti yang tidak terhingga. Nah, karena saking lamanya ya di alam mahsyar ini ya, di padang mahsyar ini, maka manusia itu semacam berkumpul ya, kemudian mereka minta syafaat ataupun minta bantuan ya kepada nabi-nabi ya. Dan karena mereka berpikir bahwa Adam adalah bapak semua manusia, maka mereka akan datang ke Nabi Adam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu penungguan ini disegerakan gitu ya, disegerakan agar masuk ke proses ke berikutnya gitu ya. Jadi Nabi Adam kemudian akan menolak karena dia merasa berdosa ya, dan tidak pantas ya untuk memintakan doa itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia berbondong-bondong akan pergi ke berikutnya ke Nabi Ibrahim ya. Sama juga Nabi Ibrahim akan menolak ya, karena merasa tidak pantas, dan akhirnya ke Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan terakhir ke Nabi Muhammad SAW. Jadi semua Nabi dan Rasul yang diminta ya sebelum Nabi Muhammad SAW itu akan menolak, kecuali ya Nabi atau Rasul Muhammad SAW yang nanti akan menerima ya request dari manusia-manusia tersebut ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan atau pertolongan ya kepada semua manusia ini. Nah, ini yang disebut dengan syafaat uzma. Jadi syafaat yang terbesar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua manusia, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada semua manusia itu akan mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah SAW ini, yaitu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar padang mahsyar ini, agar waktu menunggu ini segera dihentikan agar masuk ke proses berikutnya. Jadi kita sering mendengar ya syafaat ya. Jadi syafaat Rasulullah itu beda-beda. Ada yang syafaat yang nanti khusus ya. Ini yang syafaat yang sekarang ini adalah syafaat yang umum sifatnya. Dari beberapa hadis ya, jadi padang mahsyar ini mungkin kita tidak bisa membayangkan itu seperti apa, tapi yang jelas dijelaskan bahwa ini adalah tempat yang baru. Itu tidak akan sama dengan tempat yang kita hidupi di dunia ini ya, di alam dunia ini. Ini sesuatu yang baru, suatu tempat yang baru yang belum pernah kita melihatnya ataupun mengalaminya. Kemudian juga seperti yang disebutkan di awal, bahwa di padang mahsyar ini manusia akan berdiri ya, tidak ada yang duduk, tidak ada yang tiduran. Mereka akan berdiri selama bertahun-tahun ya, sampai Rasulullah SAW memberikan syafaat uzma tersebut ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar waktu penungguan itu disegerakan. Kemudian juga disebutkan ya dalam hadis bahwa pada saat itu kondisinya sangat panas ya, bahkan ada yang mengatakan matahari itu sejarak sejengkal ya, sehingga pada saat itu manusia akan merasa sangat kepanasan dan menunggu bertahun-tahun ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya manusia pada saat itu ya, sampai mereka meminta syafaat kepada para nabi, termasuk pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada hadis yang menyebutkan nanti ada beberapa golongan yang
dinaungi ya pada saat di padang mahsyar ini. Ya, ada 7 golongan orang-orang yang akan dinaungi di padang mahsyar ini, ya termasuk misalnya pemimpin yang adil, pemuda yang suka yang hatinya ke masjid dan sebagainya. Itu ada hadisnya mengenai orang-orang ya yang akan dilindungi ataupun ditolong di selama masa di padang mahsyar tersebut. So ini juga hadis yang memberikan kondisi di padang mahsyar. Jadi saya tidak bacakan karena waktunya tidak cukup banyak. Jadi cukup kita ketahui bahwa di padang mahsyar itu kondisinya sangat-sangat sulit untuk sebagian besar manusia, kecuali ya lagi pada manusia yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita cari nanti hadisnya ya. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar tersebut. Ini memperlihatkan bagaimana para pendosa di padang mahsyar tersebut ya akan sangat-sangat kesulitan ya. Dan ini yang setelah di padang mahsyar tersebut ya kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat uzma, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar padang mahsyar itu penantian itu disegerakan. Jadi ini termasuk langkah berikutnya atau proses berikutnya setelah padang mahsyar tersebut, yaitu syafaat uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ini barulah masuk yang namanya hisab or judgment day calculation. Nah, disinilah ya kalau kita sering mendengar ayat Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa manusia itu nanti tidak akan bisa saling menolong, tidak akan ada syafaat gitu kan ya. Semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pada saat ini, pada saat hari hisab tersebut. Bahkan di hari hisab inilah ya keluarga dekat, anak-anak, orang tua, ya suami istri ini bahkan akan saling komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau ada perbuatan-perbuatan yang dia tidak sukai di dunia ataupun perbuatan semacam misalnya KDRT atau segala macam, ini semua akan diadukan di masa hisab tersebut. Jadi tidak ada yang memberikan syafaat di masa hisab ini, bahkan yang ada justru saling meminta ataupun mengambil pahala orang lain. Ya misalnya kita sering mendengar hadis orang yang bangkrut ya di hari akhirat itu siapa? Yaitu orang yang sholat ya, zakat ya, kemudian puasa, pergi haji dan sebagainya. Mereka mempunyai amal-amal yang bagus selama di dunia, tetapi juga dia menyakiti orang lain ya, memukul orang lain, membunuh orang misalnya. Maka nanti semua pahala-pahalanya itu akan diambil oleh orang yang dia sakiti tersebut, orang yang dia bunuh tersebut. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Pahala dia habis ya. Kemudian padahal masih banyak orang yang dia sakiti yang belum mendapatkan pahalanya dia. Nah, ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil dosa-dosa orang yang disakiti tersebut dan diberikan kepada orang yang bangkrut ini. Jadi ini terjadi di masa hisab ini. Jadi masa hisab ini akan dilakukan secara adil ya, sangat-sangat adil. Semua orang akan diberikan kesempatan untuk menghadap komplain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keadilan selama di dunia itu ya. Jadi ini adalah proses berikutnya ya setelah padang mahsyar dan syafaatul uzma, yaitu hari hisab. Jadi hisab ini tidak ada syafaat di sini, semuanya akan dihitung secara sangat-sangat adil dan teliti. Ya, jadi banyak ya
ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menceritakan kondisi selama hisab ini. Bahkan di surat Yasin juga akan disebutkan bagaimana bagian tubuh kita itu akan memberikan kesaksian. Jadi ada di saat di mana mulut kita akan dikunci, ya, nanti akan yang berbicara ataupun memberikan kesaksian adalah tangan kita, kaki kita, kulit kita, mata kita, semua bagian tubuh kita pada saat itu akan memberikan saksi yang bagus ataupun saksi yang jelek terhadap perbuatan kita. Jadi memang sangat akan teliti dan sangat akan adil di kondisi hisab tersebut, ya, proses hisab tersebut. Oke, dan semua juga akan dibawa saksi-saksinya, ya, termasuk nabi-nabi, ya, Rasulullah itu adalah saksi untuk manusia-manusia. Malaikat itu juga akan menjadi saksi semuanya. Jadi di hisab ini, di masa hisab ini, itu semuanya akan dilakukan secara teliti. Jadi bisa kita bayangkan, tidak disebutkan berapa lamanya, tapi bisa kita bayangkan kira-kira berapa lama hisab tersebut kalau kita bandingkan dengan alam dunia, ya. Kita bandingkan aja misalnya kalau ada 1.000 orang yang diperiksa, katakanlah di bandara gitu ya, dihisab di bandara ada 1.000 orang, kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk menghisab tersebut atau untuk screening tersebut. Bisa 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Ini bisa bandingkan miliaran atau biliunan manusia akan dihisab pada saat tersebut, dan hisab itu akan ada cross checking dan sebagainya. Jadi tidak bisa dibayangkan berapa lamanya hisab tersebut. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan kita dunia ini sebenarnya tidak seberapa. Nah, ini yang sekali lagi teori relativitas ini berlaku, seolah-olah kita hidup sangat lama di dunia ataupun sangat cepat di dunia ini. Tapi dibandingkan nanti di alam akhirat, setiap proses itu sendiri bahkan lebih lama dari kehidupan di dunia kita. Nah, pada saat ini ya, currency yang akan dipakai itu namanya hasanah dan sayyi'ah. Jadi hasanah ini adalah semacam currency. Jadi semua amal baik kita, baik sholat kita, puasa kita, haji kita, ya, semua perbuatan baik kita itu nanti akan dijadikan currency baru yang namanya hasanah. Jadi itu namanya hasanah. Jadi semua yang kita yang baik-baik itu semua uangnya disebut hasanah di akhirat nanti. Sedangkan semua yang jelek-jelek itu ya currency-nya itu namanya sayyi'ah. Nah, nanti jadi yang dilihat hasanah kita, sayyi'ah kita. Hasanah itu adalah semua perbuatan baik kita yang kita lakukan di dunia, pahala-pahala kita lakukan di dunia. Sedangkan sayyi'ah adalah semua dosa ataupun perbuatan buruk kita di dunia, itu nanti semua akan diubah currency-nya menjadi namanya sayyi'ah. Nah, ini sekedar gambaran aja beberapa dosa-dosa besar, ya. Ada banyak buku yang memberikan dosa besar. Apa sih maksudnya dosa besar, ya? Jadi dosa itu bisa dipisahkan atau diklasifikasikan, ada dosa kecil dan dosa besar. Jadi kalau dosa besar ini adalah dosa yang ancamannya adalah neraka, gitu ya, siksa. Jadi kalau ada misalnya ayat-ayat menyatakan kalau kamu berbuat gini nanti kamu akan disiksa di akhirat atau siksa di alam kubur, itu akan termasuk dalam dosa besar. Sedangkan dosa kecil itu tidak diancam dengan siksa, ya, tidak ada ancaman siksa untuk dosa-dosa yang kecil. Dan dosa-dosa kecil ini selama di dunia, ya, itu akan mudah dihapuskan atau mudah diganti gitu ya. Misalnya dalam beberapa hadis dikatakan bahwa satu sholat dengan sholat yang lain itu akan menghapuskan dosa-dosa.
Nah, maksudnya dosa-dosa yang dihapuskan di antara satu sholat dengan sholat yang lain ini adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil itu umumnya mudah dihapus, sedangkan dosa besar itu tidak mudah dihapus. Syaratnya adalah dengan taubat ya kalau untuk dosa besar. Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis bahwa satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini umumnya yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa yang kecil ya. Satu Jumat ke Jumat berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa ya kalau kita melaksanakan sholat Jumat tersebut. Dan dosa-dosa yang dihapus ini adalah dosa-dosa yang kecil itu ya. Jadi dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan siksa ya. Sedangkan dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam dengan siksa di hari akhirat nanti. Ya, ini sekali lagi di hisab ini semua akan ditanya ya, baik perbuatan kita semuanya, bahkan sekali lagi tubuh kita semua akan memberikan kesaksian kepada kita. Teman-teman kita akan memberikan kesaksian, keluarga kita, anak-anak kita akan memberikan kesaksian. Kalau kita tidak misalnya memberikan ajaran yang baik kepada anak-anak kita, maka di saat ini pula ya anak-anak kita akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan misalnya anak-anak tersebut ya ternyata tidak masuk surga gitu ya karena amal-amalnya sangat buruk ya, tidak melakukan sholat dan sebagainya, sedangkan orang tuanya punya amalan yang baik ya, sholatnya bagus dan sebagainya, tetapi orang tua ini tidak mengajarkan anaknya, maka anak tersebut pada saat hisab ini bisa meminta atau komplain kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarkan dia misalnya puasa, sholat, baca Quran dan sebagainya. Nah, ini sangat penting ya, di hari inilah setiap orang akan saling gontok-gontokan gitu loh, bahkan keluarga, suami istri, anak, orang tua dan sebagainya. Ini semua di saat ini ya mereka akan saling meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat ini juga ya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada orang-orang ya yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak dihisab, bahkan tidak dihisab ya di hari hisab ini. Saking baiknya amal mereka gitu ya, mereka itu free dari hisab. Jadi di beberapa hadis disebutkan ada 70.000 dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang akan melewati masa hisab ini tanpa mengalami hisab tersebut. Kemudian ada juga orang-orang yang diberikan hisab yang lebih mudah ya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita doa agar kita diberikan kemudahan di hari atau di masa hisab tersebut. Dan tentunya juga ada orang-orang yang akan sangat kesulitan ya selama masa hisab tersebut. Di masa hisab ini juga ya seperti saya telah terangkan, maka akan saling klaim ya satu sama lain, akan saling meminta keadilan pada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang hadis yang masalah orang yang bangkrut di akhirat nanti ya, ini termasuk yang klaim nanti. Jadi kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, maka kita itu bisa meminta keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, agar orang tersebut misalnya diberikan hasanahnya bisa diberikan ke kita, atau dosa kita bisa diambil sama dia. Ini di masa hisab tersebut. Bahkan dalam hadis juga dinyatakan di sini juga ada hisab untuk binatang. Jadi binatang itu nanti yang saling menanduk segala macam itu juga akan ada hisab mereka ya. Tapi bedanya nanti ya setelah hisab ya, itu binatang tersebut akan seperti debu ya, bertebaran. Mereka tidak akan misalnya
seperti manusia akan masuk surga dan neraka, tetapi mereka akan hilang begitu saja. Ya, itu bedanya antara binatang dengan manusia di hisab tersebut. Nah, setelah selesai hisab, ya, maka setiap manusia ini akan membawa baik hasanah ataupun sayyi'ah, gitu ya. Jadi bagi manusia yang dihisab, ya, di masa hisab tersebut, maka hasil akhirnya, ya, netonya adalah hasanah atau sayyi'ah. Nanti hasanah dan sayyi'ah ini akan ditimbang, ya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa yang disebut mizan, yaitu masa penimbangan. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ya secara jelas, bahkan nanti akan ada penimbangan terhadap amal-amal tersebut. Kalau amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka mereka akan merasa bersyukur, ya, akan senang sekali. Tetapi wa amman man khaffat mawazinu, ya, barang siapa amal baiknya lebih sedikit dari amal buruknya, atau hasanahnya lebih sedikit dari sayyi'ahnya, maka mereka akan merasa sangat sedih, itu ya, akan sangat ketakutkan karena mereka tahu bahwa sayyi'ah mereka itu lebih banyak, ya, jadi timbangannya tidak bagus, gitu. Kemudian beberapa ya setelah yang mendapatkan timbangan yang bagus, itu nanti akan digiring, ya, ke telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kesempatan untuk minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang minum dari telaga ini, maka tidak akan pernah merasa kehausan lagi. Jadi ini salah satu semacam kenikmatan, ya, yang diberikan kepada orang-orang atau manusia yang hasil timbangannya bagus, itu ya, mizannya bagus, itu kan diberikan kesempatan untuk menuju telaga Rasulullah SAW untuk meminum darinya. Nah, setelah itu ya semua akan digiring ke satu lagi, yaitu tempat yang namanya jembatan, ya, atau syirat. Nah, di syirat ini ya seperti dihisab, ya, ada yang sangat mudah, ya, ada yang sangat sulit, ya, ada yang sampai tengah jatuhnya, ada yang di awal syirat sudah jatuh, ya, jatuh itu maksudnya jatuh ke neraka. Jadi di bawah syirat itu ada neraka, gitu ya. Jadi barang siapa yang lulus, ya, ataupun berhasil melewati syirat ini, maka itu akan masuk ke dalam surga. Jadi ini disebutkan dari ya beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengenai masalah jembatan ini, masalah syirat. Ya, ini bagaimana kondisi syirat tersebut. Sekali lagi ini tergantung dari amal perbuatan kita, ya. Bagi yang amalnya baik, maka menyeberang di jembatan ini akan sangat mudah. Tetapi kalau yang buruk amalnya, maka akan ada kesulitan, ya. Kalau sangat buruk, maka justru akan mungkin, ya, jatuh ke dalam neraka. Nah, setelah dari syirat inilah baru manusia akan dipisahkan, ya, yang masuk ke surga dan masuk ke neraka. Jadi bagi yang amal-amalnya baik, ya, itu akan masuk ke surga. Kemudian yang buruk itu akan masuk ke neraka. Itu tidak, yang masuk neraka ini termasuk non-muslim atau kafir, dan juga orang-orang muslim, gitu ya. Muslim yang berbuat buruk selama di dunia juga akan masuk ke dalam neraka. Tapi nanti bedanya adalah, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu mereka akhirnya pasti akan masuk surga. Jadi kalau kita lihat hadisnya ini, ya, bahwa hadis ini termasuk juga
untuk umat sebelum Rasulullah SAW. Jadi di hadis ini jelas barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masuk surga. Karena di zaman sebelum Rasulullah itu kan mereka tidak mengenal Rasulullah. Jadi tidak ada syahadat yang kedua gitu ya, Muhammad Rasulullah gitu ya. Jadi syahadat ini untuk semua manusia. Jadi barang siapa yang percaya kepada Allah kemudian maka mereka pasti akan masuk surga. Nah, itu jaminan ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang percaya kepadanya, maka akan masuk surga. Nanti bedanya ya, ada yang percaya kemudian melaksanakan amal-amal baik, ya ada yang percaya tapi amal-amalnya tetap jelek. Nah, yang amal-amalnya jelek ini tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk neraka dulu. Nanti akan diambil setelahnya entah berapa lama ya, tergantung dari dosa-dosa mereka, dan akhirnya akan tetap dimasukkan ke dalam surga ya. Bahkan ada hadis yang menyatakan, yang menceritakan bagaimana orang yang terakhir diambil dari neraka dan dimasukkan ke surga. Itu di hadisnya dijelaskan bagaimana perasaan dia pada saat itu ya, setelah dikeluarkan dari neraka. Tubuhnya udah sangat hitam legam itu ya di dalam neraka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari neraka dan memindahkannya ke surga. Sedangkan yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang syirik, maka mereka akan tinggal selamanya di neraka. Jadi ini bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman ya. Orang yang beriman melakukan perbuatan dosa-dosa besar, mereka akan disiksa dulu di neraka dan akhirnya akan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Jadi ini informasi ya, warning buat kita semua. Nah, nanti di yang masuk surga ini ya, kita sering mendengar bahwa Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat gitu ya. Kemudian anak yang hafal Quran itu nanti bisa memberikan syafaat ya, dan seterusnya. Nah, ini terjadi setelah di surga ini. Jadi nanti orang yang di surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bisa memberikan syafaat kepada keluarga mereka, teman-teman mereka yang tidak ada bersama mereka di surga saat itu ya, mungkin adanya di neraka gitu ya. Jadi misalnya ada hadis mengatakan anak yang hafal Quran itu bisa membawa keluarganya ke surga dan sebagainya, bisa memberikan syafaat gitu ya, memberikan bantuan atau pertolongan kepada keluarganya. Nanti juga Rasulullah SAW diberikan syafaat khusus di sini untuk ya membawa umatnya ya yang ada di dalam neraka, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memberikan syafaat tersebut. Jadi kalau kita dengar ada hadis yang mengatakan ada orang yang masuk surga kemudian melihat temannya tidak dia ada di surga, itu akan bertanya-tanya kepada Allah, kenapa teman saya kok nggak ada di sini? Pada dulu waktu di dunia kita sering pengajian di LP bareng gitu ya, sering pergi ke masjid bareng gitu ya, kok dia nggak ada di sini? Nah, itu nanti teman yang setia ini ya akan meminta syafaat ya pada Allah Subhanahu wa taala agar temannya ini bisa ya dibawa ke surga. Entah bagaimana caranya, entah dengan pengurangan gitu ya, pengurangan masa waktunya di neraka, atau mungkin langsung ya, seperti bahkan presiden yaitu punya gerasi gitu ya, bisa langsung membebaskan orang dari hukuman gitu ya. Itu kita tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas ya, manusia-manusia yang masuk surga ini ya, itu nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada orang yang dia cintai gitu ya. Tapi syaratnya jelas, yang dicintai itu ya orang yang dia syafaat itu adalah orang yang beriman. Ya, jadi ini
syafaat-syafaat yang diberikan kepada orang yang ada di surga. Jadi kadang-kadang ya kalau kita mendengar hadis, kadang-kadang kita bertanya, katanya nggak ada syafaat, tapi kok ada syafaat gitu ya. Jadi memang di satu saat itu syafaat itu tidak ada, yaitu pada saat hisab tersebut syafaat itu tidak ada sama sekali. Jadi semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu baru ada syafaat, terutama orang yang di surga ini bisa memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang dia cintai. Ya, ini yang hadis yang saya sebutkan, bagaimana seorang teman atau saudara melihat kok temannya atau saudaranya tidak ada di surga, padahal dulu sering pengajian bareng, ya, sering sholat bareng, ya, pergi ke tempat-tempat yang baik bersama-sama, kok bisa dia tidak ada di sana. Nanti diberikan kesempatan pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat tersebut. Ya, termasuk ya Rasulullah, ya jelas Rasulullah SAW akan banyak sekali memberikan syafaat pada saat ini. Saya tunggu syafaat dari Mas Agus, dari Pak Ustadz Bahri. Amin. Nah, inilah pentingnya ya teman-teman baik ya. Teman-teman baik itu tidak hanya di dunia, mereka itu terbawa sampai akhirat. Sama dengan juga keluarga yang baik, anak-anak yang baik ya, itu nanti tidak hanya di dunia, mereka juga akan terbawa di akhirat nanti. Nah, itu pentingnya bagaimana kita Saya kasih syafaat Pak Bapak. Alhamdulillah. Jangan terlalu percaya diri. Paling tidak udah punya amal baik itu Mas Nur. Artinya sudah punya plan ataupun niat ya, udah punya niat baik ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat ya pada teman-teman ataupun keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dua grup ya yang tidak akan mendapatkan syafaat ya. Dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Siapa dia? Pemimpin yang zalim dan setiap orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Nah ini yang kedua ini emang agak ambiguen, artinya yang berlebih-lebihan itu nanti tergantung bagaimana penilaiannya gitu ya. Tapi yang zalim jelas ya, pemimpin yang tidak adil, yang zalim ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menunjukkan kepada kita saat ini bagaimana orang saling berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, menjadi presiden dan sebagainya, tapi niatnya sudah sangat zalim ya. Dari niatnya saya sudah kelihatan ya, kadang-kadang pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan sebagainya. Jadi niat untuk memperkaya diri, niat untuk kelompoknya dan sebagainya. Nah, ini kata Rasulullah ya, nanti termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Ya, ini seperti yang saya sebutkan bahwa keluarga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, para syuhada misalnya, penghafal Quran, orang-orang yang anak-anak yang saleh dan salehah ya, apabila orang tuanya misalnya ada dosa-dosa besar sehingga harus masuk ke neraka misalnya, maka anak yang soleh dan solehah ini bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Puasa Al-Quran ya, bagaimana Quran disebutkan juga bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya itu ya. Jadi jangan dilupakan ya, paling tiga mungkin 1-2 halaman atau 1-2 ayat lah setiap hari untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau kita membaca Quran ya, kalau membaca saya bilang 1-2 ayat itu coba tolong diperhatikan pada saat kita berhenti, jangan berhenti di ayat yang dilarang berhenti gitu ya. Misalnya ada tandanya itu ya, jadi lam alif itu ya,
Itu kan tanda jangan berhenti gitu ya. Jadi kalau kita lihat paling gampang gitu surat Al-Fatihah itu, di surat Al-Fatihah itu hampir setiap ayat itu ada tanda lam alifnya. Artinya kita jangan berhenti membaca Al-Fatihah itu sampai habis gitu loh, sampai 7 ayat. Jangan misalnya baru 6 ayat kita berhenti ya, karena saya 6 ayat hari ini gitu kita berhenti. Karena ada tanda tidak boleh berhenti di sana. Jadi lam alif itu bukan hanya tanda tidak boleh berhenti di tengah ayat, tapi di ujung ayat itu juga kadang-kadang ada tanda lam alif yang memberikan ya petunjuk kepada kita agar kita jangan berhenti di situ, karena kalau kita berhenti di situ ceritanya itu nggak belum selesai gitu loh. Jadi nggak, kadang-kadang justru jadi cerita yang buruk ya. Ya misalnya surat Al-Maun itu ya. Kalau kita berhenti celakalah orang-orang yang sholat berhenti di situ, kacau itu, karena seolah-olah kita menyatakan orang sholat itu justru celaka, karena ayat berikutnya mengatakan siapa sih orang yang sholat tapi celaka itu ya. Nah ini, jadi Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi usahakan tiap hari kalau bisa kita tetap membaca Al-Quran ya, 1-2 ayat atau 1-2 halaman. Ada istilahnya yang 1-2, yang kalau ibu-ibu itu punya yang satu hari 1 halaman atau 1 juz per bulan. One day one juz gue ya. Juga per halaman itu juga dilihat, kalau halamannya ada lam alifnya itu kalau bisa jangan berhenti di sana ya. Yang bagus tuh Quran Indonesia kalau mau kita ini ya, kalau kita mau baca, karena Quran yang Arab itu tidak ada ain ya, tanda ain ya. Jadi satu ain itu biasanya adalah satu cerita itu loh, satu cerita habis itu loh. Itu kalau Quran Indonesia kalau kita mau baca baiknya dari satu ain ke ain berikutnya selesainya gitu loh. Tapi kalau Quran yang Arab itu yang kebanyakan kita punya sekarang itu tidak ada tanda ainnya ya. Nah, mungkin bisa diberikan sendiri tuh nanti di compare dengan Quran Indonesia yang ada ainnya, kemudian dikasih ain di ayat tersebut gitu ya. Jadi kalau bisa kita berhenti setelah satu ain dan seterusnya. Nah itu mungkin saran aja ya, agar kita tidak justru kesalahan ya dalam membaca Quran, karena kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu di mana berhentinya gitu ya. Kadang-kadang kita berhenti di ayat yang justru tidak boleh berhenti. Ya hafiz ya juga itu diberikan misalnya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat untuk keluarganya. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat jelas adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak bertauhid, orang-orang yang syirik dan sebagainya. Dan tidak ada manfaat syafaat bagi mereka. Artinya baik syafaat Rasulullah, dan Rasulullah tidak akan memberikan juga syafaat kepada mereka. Bahkan ya kita tahu bahkan kita tidak boleh mendoakan ya orang kafir yang meninggal, doa surga dan sebagainya. Jadi kita bisa bayangkan ya, nanti konsekuensinya juga di akhirat seperti itu. Tidak ada doa untuk mereka gitu, tidak ada syafaat untuk mereka. Bahkan di dunia aja mereka begitu meninggal juga tidak akan mendapatkan itu. Jadi nanti urutannya ke sana. Jadi Islam itu sangat jelas, sangat clear gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendoakan keluarga kita yang non-muslim ataupun yang kafir misalnya, karena memang ada urutannya seperti itu. Karena mereka yang nggak percaya kepada Allah. Kita doa itu kan kepada Allah. Kita doa kepada Allah untuk orang yang tidak percaya kepada Allah kan sia-sia sebenarnya gitu ya. Jadi pakai logik aja kalau kita misalnya secara logika kita aja sebenarnya juga tidak masuk akal gitu ya. Jadi kalau ada misalnya
orang yang non-muslim misalnya marah-marah kepada muslim karena kok nggak mau doain orang yang meninggal ya, yang non-muslim itu. Ya karena memang nggak logis gitu loh. Didoain juga percuma ya karena nggak logis. Kita doanya kepada Allah, sementara yang doain itu nggak percaya kepada Allah. Nggak masuk akal lah gitu loh. Nah termasuk di akhirat nanti juga mereka juga tidak akan mendapatkan itu. Karena mereka nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya seperti yang disebutkan, yang muslim juga, yang beriman juga itu bisa juga masuk neraka karena dosa-dosa besar mereka. Gitu ya. Ya ini dosa-dosa besar semua yang disebutkan, ya, yang membuat orang beriman itu bisa masuk ke dalam neraka. Jadi masa surga dan neraka ini yaitu adalah selama-lamanya, ya secara umum itu selama-lamanya. Tetapi untuk orang yang beriman, yang berdosa, dia di neraka tidak akan selama-lamanya, tetapi nanti akan dimasukkan ke surga selama-lamanya. Jadi secara general, secara umum, surga dan neraka itu selama-lamanya, gitu ya, secara umum. Ini udah samalah ini ya dosa-dosa yang bisa membuat orang masuk ke dalam neraka. Saya rasa demikian ya secara singkat ya. Kalau nanti ingin dibahas secara khusus ya bisa kita diskusikan insyaallah. Saya kembalikan ke Mas Kris ya. Tolong dikirim filenya ya. Insyaallah nanti saya kirimkan PowerPoint-nya langsung insyaallah. Ya makasih Mas Agus. Sama-sama. Saya share-nya saya tutup. Makasih atas ininya, sharingnya, termasuk ini apa ya, menakutkan. Selain menakutkan juga memberi harapan Mas Kris, artinya. Memberi harapan ya. Iya. Mungkin karena lebih banyak takutnya daripada mau ngasih apa gitu ya? Gimana Mas Agung? Enggak, Mas Kris yang mau ngasih syafaat. Mas yang mau ngasih syafaat aja masih takut ya. Tadi kelihatan yakin, sekarang ragu-ragu lagi. Silahkan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan atau komentar atau penasaran something, silahkan. Saya tanya sedikit, boleh? Boleh. Itu masalah surga neraka ya. Saya masih percaya bahwa ada cerita bahwa pada akhirnya orang-orang semua akan masuk surga. Walaupun sebelumnya masuk neraka, sepanjang dia masih ada setitik dalam hatinya percaya bahwa Tuhan ada. Itu benar nggak? Satu. Kedua, kalau itu benar berarti pada akhirnya ya semua orang masuk surga juga gitu. Kayak orang Kristen aja gitu. Benar nggak itu? Benar Pak Bawa. Jadi tapi kita lihat ininya kondisinya. Jadi secara jelas ya Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang ada dalam hatinya percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini ya. Jadi Allahnya itu tauhidnya harus benar Pak Bawa. Jadi Allahnya itu Allah gitu loh. Bukan Allah yang diduakan, Allah yang ditigakan, atau Allah yang diseribukan. Nah, jadi di situ. Nah, orang Kristen ya sebelum zaman Rasulullah SAW itu mereka percaya kepada Allah juga. Mereka itu adalah pengikut Nabi Isa.
Jadi Nabi Isa itu menyembah Allah, percaya kepada Allah. Pengikutnya itu juga percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan Nabi Isa. Nah, itu mereka termasuk yang apa namanya man qala la ilaha illallah, termasuk yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah tersebut. Nah, kalau yang sudah ini ya nanti tergantung, kalau memang dia berbuat dosa besar maka mereka masuk neraka dulu. Tapi orang Kristen di zaman Nabi Isa ataupun orang misalnya kaum-kaum lain di zaman nabi-nabi mereka yang berbuat baik, ya mereka itu tidak akan masuk neraka dulu, tapi mereka akan langsung masuk surga ya, selama hasanah mereka di akhirat nanti itu lebih banyak dari sayyi'ah mereka. Ya, jadi benar Pak Bo, semua orang yang beriman itu akhirnya akan masuk surga. Tapi Jadi dipanggang dulu di neraka. tergantung, kalau dia punya dosa besar. Ya, kalau dia tidak berdosa ya tanpa siksa. Samalah dengan di dunia. Kalau kita buat salah ya ditangkap gitu. Tapi kalau nggak kalau nggak buat salah ya nggak ditangkap. Insya Allah. Terima kasih. Amin, 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 amin. Mas Agus, Ya. boleh tanya? Oh, silakan, silakan. Kalau yang dakwahnya sepanjang hidupnya belum tersentuh dakwah sama sekali, Iya. karena orang India zaman dulu Mm-mm. atau apa segala macam gitu, Iya. itu statusnya seperti apa Mas Agus ya? Itu dalam Quran disebutkan dengan as-sobi'in. As-sobi'in adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan semacam berita tentang Tuhan gitu ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti statusnya kata Allah Subhanahu wa taala tergantung perbuatan mereka. Kalau mereka berbuat baik, mereka akan termasuk orang-orang yang masuk surga. Tetapi kalau mereka zalim, ya, karena zalim dan baik itu kan natural gitu ya, sesuatu yang semua orang agree gitu ya, baik dan buruk itu, itulah. Jadi kalau dia berbuat baik, maka dia termasuk Universal maksudnya. masuk surga. Ya, kalau mereka berbuat dosa, maka mereka masuk neraka. Itu ininya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi tidak akan ada ketakutan untuk mereka ya, selama mereka itu berbuat baik ya, maka mereka akan masuk surga juga. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang Pak Rustim tadi sampaikan tadi, jadi syafa'ah itu kan banyak ya jenis-jenisnya ya. Syafa'ah dari Rasulullah pun juga ada beberapa jenis. Yaitu yang tadi, yang pertama adalah general syafa'ah, yaitu waktu menyegerakan proses hisab waktu di padang mahsyar tadi yang diceritakan oleh Mas Agus. Juga syafa'ah khusus Rasulullah ke pamannya Abu Thalib. Karena syafa'ah itulah Abu Thalib itu nanti akan ada di neraka jahanam itu, di periferi, di pinggiran neraka jahanam gitu. Jadi dapat karena syafa'ah Rasulullah. Jadi terus kemudian yang tadi seperti Mas Agus sampaikan tadi, bahwa syafa'ah itu akan berlangsung terus selama proses hisab itu, kemudian sampai di surga pun. Di surga pun kemudian ada hisabnya, ada syafa'ah juga. Jadi waktu the sinner atau semua orang-orang kecuali ini ya, kecuali yang udah istilahnya yang menyebutkan Allah begitu. Itu yang orang yang kafir yang menggunakan Allah itu masuk ke neraka jahanamnya bukan dari sirat, tapi dari gate-nya. Dari gate-nya. Nah, yang sinner itu ya mudah-mudahan kita ini Nggak masuk gate itu, nggak melewati gate-nya itu. Yaitu dari sirat itu kan diceritakan bahwa macam-macam kan, ada yang melewati speed of light, ada yang melewati seperti kecepatan angin, ada yang kayak naik kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Terus kemudian diilustrasikan itu kayak ada hukuk kayak pancing itu yang mengkait-ngait itu ya.
mungkin ada yang kena scratch segala macam, terus kemudian nah ada narasi yang menyatakan bahwa yang sampai kemudian di another side sirat itu, kemudian dia nunggu temennya itu kok nggak datang-datang, nah dia itu meminta syafaat. Jadi itu temennya tadi yang nah setelah kemudian masuk surga pun itu kita bisa gitu misalkan yaitu tadi entah ada sahabat kita atau saudara kita yang ada di neraka, as long as yaitu tadi believer, itu kita juga bisa memberikan syafaat terus kemudian untuk misalkan dikeluarkan dari neraka itu. Bahkan ada juga misalkan syafaat yang untuk level. Jadi kan surga itu ada multi level, bukan multi level marketing ya, ada levelnya gitu. Levelnya itu nggak cuma puluhan, nggak cuma ratusan, banyak gitu. Dan antara level itu as far as kayak we see the star gitu. Jadi bisa dibayangkan ya how fast and wide surga itu. Nah, misalkan keluarga kita misalkan lebih tinggi derajatnya di surga itu. Anggota keluarga kita itu bisa minta syafaat keluarga yang di bawahnya untuk di ini. Itu syafaatnya. Terus kemudian malaikat juga bisa memberikan syafaat. Diberikan Allah misalnya grand kesempatan untuk memberikan syafaat juga. Bahkan juga ada orang-orang yang mendapatkan diberikan Allah, kamu bisa memberikan syafaat untuk misalkan berapa puluh ribu orang. Nah, ya itu bahkan ada yang dinyatakan ada seseorang yang diberikan syafaat, dibolehkan untuk meminta syafaat untuk kelompok orang yang sebesar kelompok lupa saya, kayak seluruh tribe gitu. Jadi bisa dibayangkan begitu ini ya orang itu. Terus kemudian ada juga pada akhirnya setelah semuanya itu semua sudah minta syafaat ini dan itu, terus kemudian Allah terus kemudian ini udah nggak ada lagi yang memberikan syafaat, karena setelah Allah meminta cari itu di neraka itu iman yang sebesar dinar, terus kemudian iman sebesar zarah. Setelah itu nggak ada, kemudian ada akhirnya Allah itu akan mengambil dengan tangannya itu dari neraka itu ya kita nggak tahu ya, jangan dibayangkan dengan tangan kita ya, diambil itu orang-orang yang di neraka itu. Jadi itulah yang terakhir yang nanti akan kemudian dimasukkannya ke dalam surga. Jadi nah ya itu tadi ya, seperti yang Mas Agus sampaikan tadi, bahwa selama kita masih punya iman, selama kita masih punya belief pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ini, dan mungkin ininya kita ya mudah-mudahan jangan sampai masuk neraka gitu, karena ya walaupun sedetik pun masuk neraka pun bisa dibayangkan ya berat hukuman. Makanya kesombongan kalau kita lihat di Quran kan ini orang-orang Yahudi itu kan kesombongan. Kita kan anak Tuhan ya, misalnya kesayangan Tuhan, anak orang kaum yang terpilih ya, kami yang terpilih, the chosen people kan. Paling kalau kita pun masuk neraka pun hanya sebentar. Itu kan disinggung di Quran di sana. Iya, Al-Baqarah ayat 80 itu Mas Nur. Ya, makanya itu. Jadi memang syafaat itu ada macamnya, dan prosesnya itu berkelanjutan hingga di surga pun. Gitu. Nah, makanya kita itu tadi dianjurkan itu untuk di golongan orang-orang baik. Mudah-mudahan kita nanti at least dimension lah, nama kita dimension Mas Agus, Pak Gusti, nanti kalau ya, at least kita punya koneksi lah. Ternyata itu di akhirat pun ada koneksi. Berarti orang-orang Indonesia itu benar dong kalau ngomong ngalap berkah, ngalap syafaat. Iya betul. Jadi kalau dekat dengan ustadz, dengan kiai yang soleh, yang itu perlu. Gitu. Perlu. Kita dapat sawabnya. Iya. Kita ada sawabnya. Makanya wong soleh kumpulono. Iya. Jadi memang itulah berkahnya. Jadi diharapkan nanti at least dimension gitu. Bisa dibayangkan kalau kita sering bertemu dengan orang soleh misalkan, orang-orang yang bisa dikenal suhudnya segala macam. Insya Allah nama kita dimension. Bisa dibayangkan kan?
bahkan ya itu malaikat pun diberikan oleh kesempatan untuk minta syafaat kepada kita lah. Gimana nama kita bisa dimention malaikat? Ya itu tadi ya, dengan berbuat baik itu kan, waktu kita berdoa pun kan, ini berdoa ke orang lain pun malaikat pun berikan you too kan, untuk kamu juga, untuk amin untuk kamu juga. Artinya para malaikat juga kan tak mau mention nama kita. Jadi gitu kira-kira. Hati-hati doa yang terakhir itu Mas Nur, yang malaikat bilang yutu itu, jangan deket-deket istri itu. Jadi ada cerita ya, ada seorang suami pulang ke rumah. Itu dia bilang ke istrinya, aduh si Mas ini baru kehilangan istrinya, kasihan sekali gitu kan. Saya doain lah supaya dia dapat cepat cepat dapat istri baru gitu kan. Marah itu istrinya. Karena istrinya tahu itu kalau malaikat juga bilang yutu. sama untuk kamu. Mas jangan doa yang kayak gitulah Mas itu. Dia takut diduakan. Ya Pak Bowo, yang masalah tadi itu, yang masalah ngalap berkah itu, cuma kita harus tahu caranya Pak Bowo. Jadi jangan salah. Karena ada ngalap berkah yang salah. Yang salah itu maksudnya adalah dia mintanya itu nggak kepada Allah gitu loh, tapi kepada kuburannya atau kepada orang di dalam kuburan tersebut gitu loh. Walaupun dia tuh orang yang sangat soleh di dalam kuburan tersebut, maka kita akan menjadi syirik kalau kita mintanya ke kubur tersebut. Mintanya tetap kepada Allah ya, agar orang yang dikubur ini bisa memberikan syafaat kepada saya nantinya. Karena apa? Karena orang yang dikubur ini adalah orang yang soleh, orang yang baik dan sebagainya. Boleh. Sama juga dengan kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita gitu loh. Kita nggak minta kepada Nabi Muhammad ya, doanya itu nggak kepada Nabi Muhammad, tapi doanya kepada Allah. Nah itu yang mesti dihati-hati di sini ya, karena ada yang minta ngalap berkahnya itu syirik sistemnya gitu. Itu mudah-mudahan saya rasa jelas ya kalau yang itu ya, insyaallah. Terima kasih. Untuk ada kuburan ini ya. Syafaah itu ini nggak jaminan gitu loh. Artinya gini, whether or not Allah akan menerima syafaah yang kita mintakan ataupun Nabi yang kita memang panjatkan, itu ada hak prerogatif Allah gitu. Jadi dalam hal ini is not necessarily akan dikabulkan oleh Allah, tapi ya itu tadi, Allah memberikan kesempatan pada hamba-hambanya yang itu sudah tentu yang righteous ya, yaitu orang-orang yang beriman, ya Nabi dan orang-orang yang beriman itu, untuk bisa memberikan syafaah baik itu ke keluarganya, ke sanak saudaranya, ke sahabat-sahabatnya gitu. Itu tadi seperti Mas Agus bilang itu tadi ya bisa ngalap berkah dalam arti sini, yaitu tadi dengan ini berkumpul dengan orang-orang yang beriman, bukan kemudian berbuat syirik gitu. Allah. Itu namanya his name is effort Mas Nur. Namanya juga usaha. Jadi kita emang tetap berusaha berbagai cara agar kita mendapatkan pahala yang banyak, termasuk minta syafaat itu. Mas Agung tadi. Jadi Mas Nur enggak, sama nyeletuk aja Mas Nur bilang mention terus. Jangan lupa hashtag ya, hashtag nama saya Mas. Saya ada pertanyaan nih Mas. Iya. Jangan susah-susah. Susah kan, saya sendiri susah. Ngomongnya gimana? Enggak, kan ada beberapa hadis yang menyebutkan itu kan soal kisah ada yang pelacur ya, kalau pelacur anjing. Terus ada disebut Rasulullah SAW sendiri masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah, karena benar. Allah gitu kan. Nah, maksud saya gini, yang hubungannya dengan hisab gitu loh. Mungkin hitung-hitungannya nggak seperti matematika kita gitu loh. Iya. Jadi kayaknya ada hak prerogatif di sana. Ada saya berprasangka baik, kayaknya lebih banyak ininya gitu lah. Iya. Udah lebih banyak yang kebaikan itu lebih banyak ininya pokoknya. Iya. Ininya lebih
lebih banyak lah. Rahmatnya Allah itu luas sekali Betul. gitu. Jadi yang kelihatannya kecil barangkali ya kebaikannya, tapi mungkin sangat ini ya. Iya. Itu sudah barangkali sudah cukup untuk menutupi dosanya gitu loh. Wallahu a'lam. Amin. Ya kayak misalnya cerita yang pembunuh itu kan, pembunuh Iya. yang ini mau tobat terus tapi apa namanya susah itu nanya ke ustadz ini, oh kamu masuk neraka, langsung dibunuh lagi ustadznya gitu kan. Dan seterusnya, tapi akhirnya dia masuk surga juga kan. Iya. Hitungan jumlah langkahnya segala macam. Iya. Itu kan Mas Kris, nggak cuman itu Mas Kris, malah ada juga hadis yang lebih ini lagi. Serem. Jadi ini ada seorang laki-laki yang mungkin dia misunderstood tentang kuasa Allah itu. Jadi seumur hidupnya itu dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Terus kemudian diberikan pada anaknya. Entah Kalau dibakar saya ya. mati, bakar badan saya dan buang itu abunya ke seluruh penjuru. Nah, pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan dia. Gitu. Allah akan membangkitkan dia, kemudian dia, why did you do that? Kemudian dia berkata, ya Allah, I fear of you. Karena dia punya fear itu tadi, Allah malah granted him jannah. Ya tapi di neraka dulu atau Enggak, ya kita nggak tahu ya. Tapi itu tadi. ya. Jadi dia punya semacam twisted theological belief gitu loh. Dia kayak kan perbuatan kufur itu kan. Dia itu perbuatan kufur karena apa? Dia defy the power of Allah dengan cara apa? Dia pikir dengan dia badannya dibakar itu dia akan selamat dari siksa Allah. Jadi itu dia berbuat kufur. Dia berbuat kufur. Tapi itu tadi walaupun dia perbuatan kufur secara kasat mata, tapi di sisi Allah itu karena dia melakukan itu karena apa? Karena dia takut pada Allah. Gitu. Jadi itu lebih parah itu. Jadi daripada bunuh orang, karena itu kufur itu, perbuatan kufur. Nah, mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ lah. Iya. Jadi clue-nya memang adalah yaitu la ilaha illallah itu. Percaya tidak Tuhan selain Allah. Itu aja clue-nya. Jadi kalaupun dia berbuat dosa tapi sebenarnya dia adalah percaya pada Allah, nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk teman-teman Kristiani mungkin yang ada juga mungkin yang hatinya sebenarnya nggak percaya bahwa Nabi Isa itu anak Allah secara jasad gitu ya. Ada juga yang wallahu alam ya, kita nggak tahu bagaimana dengan ada kok di sini namanya Unitarian Church. Jadi dia percaya Tuhan itu satu. Pak Muslim, Unitarian Church itu banyak juga spektrumnya itu. Banyak ya. Banyak. Ternyata itu mulai dari A to Z itu. Ada yang ya close to yaitu tadi monotheism, ada juga yang ateism sampai. Oh. Kalau yang di tempat saya dia percaya Tuhan satu. Nah, karena ini saya pernah kan ke gereja Unitarian Church, rupanya ya jamaahnya ya macam-macam itu, warna-warni. Unfortunately. Jadi memang ya ada hadisnya bahwa bahkan Rasulullah SAW itu masuk surga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya nanti di akhirat itu hitungannya memang nggak sama, Mas Kris. Jadi hitungan pahala itu ya paling sedikit 10 kali, paling sedikit ya. Sedangkan hitungan dosa itu 1:1 aja. Jadi 1 kali dosa nanti sayyi'ahnya 1. Tapi kalau 1 perbuatan baik itu hasanahnya minimal 10, ada yang sampai 700, ada yang berlipat-lipat ganda. Ya, misalnya kayak ada yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lipatnya itu nggak ketahuan lipatnya berapa itu. Apa ratusan lipat atau ribuan lipat. Ya, jadi memang itulah rahmatnya di sana. Ya, tapi kita sebagai orang yang diberikan pemikiran ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan semacam hukum alam gitu ya, hukum alam. Ya memang nanti ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hal-hal yang mengikuti hukum alam. Siapa yang berbuat baik ya dapat hasilnya, berbuat jelek ya dapat hasil jelek juga gitu.
Jadi kalau hanya menunggu dari rahmat Allah tanpa ini ya salah juga kita. Kita harus ada usaha. Itu Mas Kris. Ya, makasih. Monggo silahkan yang lain. Ada pertanyaan? Ini sampai jam 11 kita ya. Jadi sebenarnya ini ya Mas Agus ya, berbuat baik kita samina wa ta'na. Jadi itu to attain His mercy ya, to attain Iya, His pleasure iya. and His mercy. Dari itulah kemudian kita ya mudah-mudahan ya kita berprasangka baik kan ya. Iya. Allah. Jadi kalau kita diberikan pemikiran logika itu ya ini hak prerogatif Allah gitu ya. Tapi ya walaupun hak prerogatif Allah, kita diberikan pemikiran bahwa emang ada syaratnya juga gitu loh untuk mendapatkan mercy Allah itu. Jadi nggak sekonyong-konyong kita dapat mercy aja gitu loh. Kan bisa jadi mulai dari Toyota dulu terus baru ke mercy nanti gitu. Jadi ada langkahnya gitu. Mas Kris kan langsung mercy. Saya masih Honda Mas Intinya Kris. meningkatkan possibility gitu ya. Benar. Probability. Probability correct. Tadi apa? Possibility? Iya. Oke. Aduh, aku dicakar kucing. Aduh, nggak bisa yang saya nggak malah nyakar piye to. Astagfirullahaladzim. Udah disayang-sayang nyakar tuh sebaiknya diapakan itu? Nggak salah sangka dia. Salah saya. Baik, insya Allah ada ini ya, udah tuntas. Insya Allah. Ininya. Nanti insya Allah Mas Agus akan kirim filenya. Yes. Terima kasih Mas Agus dan juga teman-teman semuanya atas diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah iman kita, bisa menambah hasrat kita untuk semakin beribadah semakin Amin. baik. Ini ada rekamannya nggak? Ada, nanti saya biasa jangan lupa subscribe, komen sama ini ya. Oke. Oh, Mas Agus rekam? Iya, saya rekam. Kok nggak ada ini tadi biasanya? Ini rekam sendiri kan, ini tanpa Mas Didi kan nggak bisa direkam, harus ada izin Mas Didi kan. Saya rekam pakai kamera sendiri. Oke, ya. Baik, mari kita tutup alaqah hari ini dengan membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Insyaallah. Ada salahnya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas insyaallah.